Haleluya, Kristus sudah bangkit bagi kita mengalahkan maut dan dosa untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Kita bersuka cita hari ini, kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Dan apapun keadaan kita harus bersuka cita karena Yesus memberi kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita bersuka cita bersama-sama hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengalahkan kuasa, dosa, dan maut bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kami bersyukur hari ini kami mau menyatakan sukacita kami dalam ibadah kami. Kami mau memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah dimanapun anak-anak Tuhan sedang berada saat ini yang bersama-sama dengan kami beribadah, mereka dilingkupi oleh sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Bersukacita karena percaya Yesus sudah mati dan sudah bangkit mengalahkan dosa dan kematian. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau hadir dimanapun kami berada, Engkau memberi kami damai sejahtera dan sukacita, kekuatan yang baru, kesembuhan karena Tuhan Yesus sudah menanggung segala kelemahan dan segala sakit penyakit kami di atas kayu salib. Terima kasih, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Darah Yesus yang tercurah menyucikan kami, memulihkan kami kembali menjadi anak-anak Tuhan, dan kami siap untuk diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami persembahkan segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan bagi Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Di dalam Yesus ada kemenangan, ada sukacita. Dia bangkit dan hidup untuk memberi kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Mari kita nyanyikan pujian sukacita ini. Haleluya. Mari kita bersukacita bersama-sama karena hari ini adalah hari di mana kita memperingati kemenangan kebangkitan Tuhan kita. Oh, 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 oh.
bangkit dan hidup. Untuk itulah kita selalu bersuka cita, karena di dalam Yesus ada pengharapan. Hidup kita ada di tangan Tuhan Yesus. Amin. Salibnya memberi kita kepulihan. Salibnya menyucikan, melayakkan kita semua, memulihkan hubungan kita kembali dengan Tuhan, sehingga kita bisa memanggil Dia sebagai Bapa kita. Kita bisa dekat-dekat dengan Dia, kita bisa berani menghadap Tuhan dengan penuh keberanian. Oleh karena darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib memulihkan kita semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pandang salib Yesus yang sudah menyembuhkan kita, memulihkan kita, menyucikan kita. Oleh karena salib Yesus, kita semua jadi milik Tuhan. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau beri
Karena salib-Mu Tuhan, kami diselamatkan. Oleh karena salib-Mu Tuhan, kami dipulihkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Salib-Mu memulihkan, menyembuhkan, menyucikan, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kaulah juru selamat kami, Kaulah Tuhan kami. Betapa kami bersyukur, layaklah kami persembahkan seluruh hidup kami bagi-Mu. Haleluya, Kaulah yang kami sembah, Kaulah yang kami percaya seumur hidup kami. Haleluya, terimalah pujian, terimalah pengagungan dari kami. Tuhan Yesus, tak dapat kami balas kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Dengan segenap hati kami bersyukur untuk salib-Mu Tuhan. Salib-Mu memberi pengharapan bagi kami. Haleluya, Kau mati bagi kami, Kau bangkit beri kemenangan bagi kami. Oh, betapa kami bersyukur, betapa kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hati kami semua, umat-Mu, kami bersyukur hari ini Tuhan. Kami juga bersuka cita karena ada jaminan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang yang percaya, yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus sudah mati dan sudah dibangkitkan dan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Menyediakan tempat bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Mari bersama-sama nyanyikan. Oleh karena salib-Mu, seluruh, mari persembahkan hidup kita menjadi milik Tuhan untuk selamanya. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu pulihkan. Kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu pulihkanku. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat Hari Raya Paskah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Paskah adalah perayaan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah bermula dari perayaan bangsa Israel yang dibebaskan dari tanah Mesir. Tetapi bagi kita orang Kristen, makna dari Paskah
bukan hanya sekedar peringatan dibebaskannya umat Tuhan dari penjajahan di Mesir, tetapi dibebaskannya manusia dari belenggu dosa, dari tawanan dosa. Saudara dan saya yang ada di dalam Kristus Yesus adalah orang-orang yang paling berbahagia, karena saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibebaskan. Tetapi hari ini kita mau belajar lebih sungguh lagi tentang firman Tuhan yang harus menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Kebangkitan Kristus harus menjadi landasan bagi keputusan dan tindakan kita. Kebangkitan Kristus tidak boleh merupakan sejarah yang tanpa kaitan dengan kita. Kebangkitan Kristus harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah berita sukacita, berita kemenangan, berita di mana Tuhan campur tangan di dalam kehidupan manusia, bukan saja untuk mempersiapkan apa yang akan terjadi di dalam kekekalan, tetapi juga berbicara tentang apa yang sedang dan akan dan terus-menerus kita lakukan sementara kita ada di muka bumi. Hari ini firman Tuhan akan menegaskan kepada kita dan memberikan satu kesempatan bagi saudara untuk mengambil keputusan. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudara, kalau kita mempelajari firman Tuhan di seluruh pasal 15 dari kitab Korintus atau surat kiriman Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, kita mempelajari tentang kebangkitan manusia, kebangkitan Kristus menjadi dasar dari kebangkitan kepercayaan kita terhadap kebangkitan orang mati. Tapi ada satu hal yang penting sekali yang Paulus sampaikan, bahwa keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang diambil oleh Paulus itu bukan berdasarkan pertimbangan manusia, bukan berdasarkan akal pikirannya sendiri, bukan berdasarkan untung dan ruginya, tetapi berdasarkan keyakinannya terhadap kebangkitan orang mati. Keyakinan bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati, keyakinan bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Jadi kehidupan tidak akan berakhir hanya sampai di saat ini, tetapi kehidupan akan berlanjut setelah kematian. Itulah yang menjadi fokus dari Paulus, itulah yang menjadi tujuan Paulus, itulah yang menjadi landasan dasar untuk Paulus mengambil tindakan, untuk Paulus mengambil keputusan-keputusan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara juga memiliki landasan pertimbangan, landasan dasar untuk mengambil keputusan dan tindakan seperti yang dimiliki oleh Paulus? Paulus mengatakan bahwa kalau kita tidak mengharapkan kebangkitan orang mati, kalau kita tidak percaya akan adanya kehidupan setelah kematian, maka sebaiknya kita makan dan minum, makan dan minum, makan dan minum, makan dan minum, dan sesudah itu mati. Pengkhotbah mengatakan bahwa manusia itu sama seperti binatang. Dia hidup, makan, minum, dan mati. Kenapa pengkhotbah mengatakan hal itu? Pengkhotbah mengatakan hal itu sebelum pasal 11 dari kitab Pengkhotbah. Karena pasal 1 sampai pasal 10, pengkhotbah sedang mengatakan bahwa di luar takut akan Tuhan, di luar orang yang takut akan Tuhan, di luar orang yang hidup dengan takut akan Tuhan, maka dia hanya seperti binatang saja. Tidak ada bedanya. Hanya bagi orang-orang yang takut akan Tuhanlah yang memiliki perbedaan di dalam kehidupannya. Saudara, hari ini saudara bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia sedang merayakan Paskah. Apakah Paskah itu telah mengubahkan kehidupan saudara secara radikal? Apakah Paskah, kebangkitan Kristus itu telah membuat saudara berubah dari kehidupan sebelum saudara percaya kepada Kristus dengan kehidupan setelah percaya kepada Tuhan Yesus? Firman Tuhan menegaskan bahwa harusnya
itu menjadi pertimbangan dalam menjalani kehidupan, dalam menghadapi tantangan, di dalam mengambil keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan di dalam kehidupan saudara. Kalau begitu, mari kita pelajari kebenaran firman Tuhan lebih sungguh lagi, sebab Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang-orang yang biasa, orang-orang yang sama dengan manusia lain di muka bumi ini. Tuhan menginginkan, Tuhan merindukan supaya saudara dan saya menjalani kehidupan didasari pada takut akan Tuhan, didasari kepada keyakinan akan kebangkitan. Firman Tuhan lebih lanjut mengatakan kepada kita sekalian di dalam ayat yang ke-57 dan 58, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, ketika kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, seharusnya kita mengucap syukur. Hari ini saya mau mengajak kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena berita kemenangan itu bukan saja berita yang berlalu begitu saja, tapi itu adalah berita yang saudara bisa menikmati. Sama seperti ketika di Indonesia dikatakan kemerdekaan oleh Soekarno dan Hatta, maka itu mengubahkan kehidupan bangsa ini, mengubahkan rakyat Indonesia. Sama seperti ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, maka terjadilah perubahan di dalam kehidupan kita. Kematian Kristus yang kita rayakan pada hari Jumat yang lalu merupakan dasar bagi kita untuk mempercayai adanya kebangkitan. Kalau saya sudah mengungkapkan bahwa ketika Kristus mati, terjadi sesuatu peristiwa yang mengguncangkan hati penjaga dan juga hati dari pasukan Romawi yang mengeksekusi kematian Kristus dengan penyaliban itu. Maka itu menunjukkan bahwa itu bukan orang biasa, bukan manusia biasa saja. Itu pasti kematian sosok orang yang luar biasa, karena kematiannya ditandai dengan berbagai-bagai keajaiban, berbagai-bagai hal yang luar biasa terjadi. Dan prajurit Romawi mengaminkan hal itu, bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Kematian Kristus tidak bisa terus-menerus terjadi. Kematian tidak bisa menguasai Kristus. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa tidak mungkin orang kudus itu ditelan, dikuasai, dipenjara atau dikalahkan oleh kematian. Dia pasti bangkit dari antara orang mati. Kalau kita mempelajari, para murid bahkan tidak mengerti firman Tuhan ini, tetapi ahli-ahli Taurat tahu. Orang-orang Farisi, imam-imam kepala tahu bahwa Yesus pernah mengajarkan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Sebab itu sebabnya kubur dijaga. Para murid tidak menyadari hal itu. Para murid tidak mengerti itu. Mereka baru mulai mengerti setelah Kristus bangkit. Sebelumnya mereka tidak tahu. Jadi kalau ada tuduhan murid-murid Yesus akan mencuri, sungguh-sungguh bahwa para murid tidak memiliki keinginan hal itu. Alkitab dengan runut menceritakan peristiwa demi peristiwa, hari demi hari terjadi dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Semuanya terjadi sedemikian rupa dan tidak ada celah untuk adanya manipulasi atau cerita yang dikarang-karang atau sebuah pemikiran bahwa itu adalah gambaran atau sebuah kisah yang diciptakan, cerita yang diciptakan oleh para murid. Tidak, karena saksi utama justru pasukan Romawi, karena dialah yang melihat bagaimana terjadi gempa dan bagaimana malaikat menggulingkan batu dari pintu kubur Yesus, dan kemudian malaikat yang mengatakan bahwa Yesus bangkit. Dan itu bukan para murid yang mendengar. Pertama kali yang mendengar adalah perempuan-perempuan dan para penjaga kubur Yesus. Sehingga kita tahu bahwa benar ada kebangkitan orang mati. Buktinya adalah adanya kebangkitan Kristus.
Kalau ada orang mengatakan tidak ada kebangkitan orang mati, kita mengatakan ada kebangkitan orang mati sebab Kristus bangkit. Itu landasan bagi kita untuk mengatakan bahwa ada kebangkitan orang mati. Kalau kita yakin kebangkitan orang mati, maka firman Tuhan mengatakan bahwa seharusnya kita akan bertekun di dalam kasih kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih, bertahanlah, apapun tidak boleh menggoncangkan keyakinanmu. Berikanlah dirimu sepenuhnya kepada pekerjaan pelayanan Tuhan, karena kita tahu dalam pimpinan Tuhan apa saja yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Dalam versi mudah dibaca, jadi saudara-saudara berdirilah teguh, jangan biarkan sesuatu mengubahmu, biarkanlah dirimu sepenuhnya, berikanlah dirimu sepenuhnya kepada pekerjaan Tuhan. Kamu tahu bahwa pekerjaanmu dalam Tuhan tidak sia-sia, tidak akan sia-sia. Itu adalah kuncinya. Sebab apa? Sebab kita akan menerima upah di dalam kerajaan surga. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita meyakini bahwa satu ketika kita akan menerima upah dari apa yang kita lakukan di muka bumi sebagai pelayanan terhadap Tuhan, mungkin saudara bertanya, apa itu pekerjaan Tuhan? Apa itu pelayanan? Saya memberikan beberapa contoh penting yang saudara perlu ketahui dan yang saudara pasti bisa lakukan, dan yang pasti itu akan berkaitan dengan kehidupan di dalam kekekalan. Yang pertama adalah memuji Tuhan. Memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan adalah sebuah tindakan pelayanan kepada Tuhan, pekerjaan pelayanan kepada Tuhan. Memuji Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri, tidak menyombongkan diri sendiri. Memuji Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan, itu juga berbicara tentang bahwa kita tidak menolak adanya dosa. Memuji Tuhan tidak menganggap remeh dosa. Kita menghadapi dosa dengan serius, dan kita mengatakan bahwa dengan kekuatanku aku tidak mungkin bisa mengalahkan dosa. Aku membutuhkan kasih karunia Tuhan, dan aku menyatakan bahwa dosa adalah hal yang serius. Mengutamakan diri sendiri adalah perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan, sebab kita harus memuliakan Tuhan. Tujuan hidup kita adalah mengagungkan nama Tuhan, bukan mendewakan diri kita sendiri manusia, tapi kita memuliakan nama Tuhan. Itulah yang mesti kita lakukan. Yang kedua adalah melanjutkan pemberitaan perintah agung Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita bersyukur karena di dalam firman Tuhan, di dalam ayat yang pertama, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah menjadi sia-sia, kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Berita ini disampaikan oleh Paulus kepada kita, dan kita akan terus menyampaikannya sampai Tuhan Yesus datang. Itulah yang akan kita lakukan, itulah pekerjaan pelayanan. Orang sangat mengharapkan berita ini. Orang bahkan mau melakukan apa saja. Bahkan ada orang yang berani menyerahkan nyawanya untuk mendapatkan atau untuk bisa masuk dalam kerajaan surga. Padahal kita tahu cara masuk dalam kerajaan surga adalah dengan anugerah Tuhan, dengan pengorbanan Yesus, dengan kebangkitan Kristus. Kita mempercayai bahwa itu adalah karya Kristus untuk menyelamatkan kita masuk di dalam kerajaan surga. Itulah yang akan kita sampaikan kepada dunia yang sangat membutuhkan ini. Berdoa syafaat juga pekerjaan pelayanan. Saudara berdoa untuk tetangga saudara, saudara berdoa untuk orang-orang di sekitar saudara, saudara berdoa untuk famili saudara, saudara berdoa untuk keluarga saudara, saudara berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, saudara berdoa
untuk orang-orang lain. Kita berdoa untuk orang-orang yang sedang kesusahan. Kita berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit. Kita berdoa untuk orang-orang yang sedang kekurangan. Ada banyak sekali kita berdoa untuk orang-orang yang sedang terpapar COVID-19. Kita berdoa, saudara. Itu juga adalah pekerjaan pelayanan, mengandalkan Tuhan dan mengharapkan bagaimana Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang kita doakan. Kita mau melayani, kita mau melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya adalah pelayanan kasih. Kita juga mau melakukan pekerjaan pelayanan, mengasihi orang-orang. Apa yang bisa kita perbuat untuk saudara-saudara yang lain? Saudara, lakukan sesuatu. Apa yang digerakkan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara? Ingat bahwa saudara diselamatkan untuk menyatakan kasih Kristus kepada orang lain. Saudara hidup bukan untuk diri sendiri lagi, saudara hidup untuk orang lain. Hari ini diperhadapkan kepada saudara, apa yang akan menjadi pertimbangan hidup saudara? Apa yang akan menjadi pertimbangan untuk saudara mengambil tindakan? Apa yang akan saudara jadikan pertimbangan, landasan, alasan, motivasi bagi saudara untuk saudara menghadapi tantangan? Kalau saudara sedang kekurangan, apa yang saudara akan lakukan? Kalau saudara sedang ada dalam masalah, apa yang saudara mau lakukan? Pikiran-pikiran seperti apa yang saudara akan kembangkan? Hal-hal tentang Tuhan, pikiran-pikiran tentang Tuhan, apa yang saudara akan terus dengungkan di dalam pikiran saudara? Hari ini kita merayakan Paskah, merayakan seluruh rangkaian istimewa dari mulai Kristus mati di atas kayu salib, kemudian Kristus bangkit dari antara orang mati. Jangan sia-siakan itu, sebab berita itu adalah untuk kita di dalam kekekalan, tetapi juga menjadi pertimbangan untuk kita melakukan tindakan, mengambil keputusan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang saudara pikirkan, apapun yang saudara putuskan, apapun yang saudara lakukan, pastikan bahwa itu bersesuaian dengan keyakinan saudara bahwa ada kebangkitan orang mati. Saudara, ada kekekalan, ada kehidupan setelah kematian. Itu sebabnya terus percaya, terus ambil tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami merayakan Paskah. Kami tidak akan membiarkan keadaan, kejadian, peristiwa ini menjadi berita yang berlalu begitu saja. Kami mau mengambil maknanya dalam hidup kami. Kami mau menjadikan peristiwa ini menjadi dasar pengambilan keputusan di dalam kehidupan kami. Ketika kami bekerja, ketika kami berhadapan dengan orang lain, ketika kami harus mengambil keputusan, ketika kami harus mengambil tindakan, jangan biarkan kami luput dari pertimbangan utama kami yang terpenting, bahwa ada kebangkitan orang mati, ada kehidupan setelah kematian. Bapa di surga, tolong kami, Roh Kudus tolong kami untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, untuk bisa mengasihi saudara-saudara yang lain. Biarlah nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan kita sebagai ucapan syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu, kuasa-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sudah diselamatkan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami juga membawa persembahan kami yang terbaik yang kami miliki. Kami berikan dengan sukacita dan rela hati. Dan kami memberikannya dengan segala ketulusan hati kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kami, seluruh aspek hidup kami. Tuhan sudah berkati dan Tuhan sudah tolong. Terima kasih Tuhan, kami berikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita memberi persembahan kita dan kita nyanyikan pujian karya terbesar dalam hidupku.
dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau berdoa bersama-sama pada saat ini. Saudara, percayalah bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita, pujian kita, penyembahan kita. Bahkan Tuhan sedang menolong saudara untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang pada saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan, beribadah bersama dengan kami. Mereka yang sedang sakit, kami nyatakan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus jadi sembuh di dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakitnya, tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan. Sedang dinyatakan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus jadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang kekurangan, Engkau mengatakan yang kekurangan meminta kepadamu dan Engkau akan memberikan. Tuhan, cukupkan kebutuhan setiap saudara yang sedang dalam kekurangan hari ini. Engkau akan bukakan tingkap-tingkap langit di surga. Engkau akan menyatakan kasih setiamu. Bahkan Engkau memberikan kekuatan iman bagi mereka ya Tuhan. Mereka yang sedang bersedih, berduka oleh karena satu dan lain hal peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Pada saat ini Roh Kudus kami minta kepadamu, Engkau akan menyatakan penghiburan bagi mereka. Engkau ubahkan duka cita menjadi sukacita yang besar. Ada kekuatan ilahi yang membangkitkan iman sehingga mereka menghadapi tantangan hidup dengan sukacita dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapa, Engkau akan menyatakan kasih-Mu. Mereka yang sedang mau belajar untuk menyatakan kasih Tuhan melalui tindakan-tindakan dengan tetangga, dengan orang lain, dengan siapapun. Tuhan tolong Engkau mengurapi dengan kasih-Mu sehingga anak-anak Tuhan melakukan pelayanan kasih di dalam kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, Engkau juga akan terus memberkati setiap rumah tangga, memberkati seluruh pekerjaan anak-anak-Mu. Nyatakan kasih dan kemurahan-Mu berlimpah-limpah atasnya. Terima kasih Bapa yang baik. Surahkanlah berkat-Mu bagi kami sekalian, sebab kami sangat membutuhkan berkat-Nya daripada-Mu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, keselamatan oleh kematian Kristus dan kebangkitan-Nya, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Kebangkitannya akan membangkitkan iman saudara. Kebangkitan Kristus akan membangkitkan pengharapan saudara di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.